pembelajaran di matematika sekarang, kita lanjut ke bab 2. Di bab 2 ada kecepatan dan debit. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah mengenai kecepatan. Kecepatan itu adalah suatu besaran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda berpindah tempat. Kecepatan setiap benda yang bergerak berbeda-beda, sementara itu debit adalah kecepatan aliran air. Bagian yang pertama membahas operasi hitung satuan waktu. Di kelas 3 juga ini pasti sudah pernah dibahas ya, dan sudah kalian pelajari. Nah, sekarang di kelas 5 kita membahas ulang mengenai operasi hitung satuan waktu. Nah, di sini ada hubungan antar satuan waktu. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam kalau dirubah ke detik yaitu 3600 detik. Di sini ada sebuah gambar. Gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu menunjukkan jam 12 lebih 15 menit. Nah, 15 menit ini sama dengan 1/4 jam. 1/4 dari 60 menit yaitu 15 menit. Nah, yang ini juga sama. Ini menunjukkan 1/2 jam. 1/2 jam itu dari 60 menit sama dengan 30 menit. Nah, ini kan jamnya menunjukkan 12:30 ya. Yang ketiga, ini ada 3/4 jam. 3/4 jam kalau dirubah ke menit itu sama dengan 3/4 dari 60 menit sama dengan 45 menit. Jadi 1/4 jam itu kalau dirubah ke menit sama dengan 15 menit. 1/2 jam sama dengan 30 menit. 3/4 jam sama dengan 45 menit. Perhatikan contoh berikut untuk memahami hubungan antar satuan waktu. Nomor 1, 2 jam. 2 jam kalau dirubah ke menit itu jadi 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Yang kedua, 3/4 jam. 3 jam ditambah 3/4 sama dengan, kalau diuraikan menjadi seperti ini. 3 jam 3/4 itu sama dengan 45 menit. Jadi 3/4 dikali 60 menit, atau bisa langsung saja ya, 3 jam ditambah 45 menit. Jadi hasilnya 3 jam 45 menit. Yang ketiga ada 75 menit. 75 menit ini 60 menit ditambah 15 menit. 60 menit itu berarti 1 jam. 1 jam 15 menit. Soal nomor 4. Di sini ada 2 jam 45 menit 30 detik ditambah 5 jam 40 menit 35 detik. Penyelesaiannya 2 jam ditambah 5 jam sama dengan 7 jam. 45 menit ditambah 40 menit sama dengan 85 menit. Nah, 85 menit ini kalau kita rubah menjadi 1 jam 25 menit. Tadi kan 1 jamnya 60 menit ya dari sini. Jadi dari 85 menit ini 1 jam 25 menit. 30 detik ditambah 35 detik sama dengan 65 detik. 65 detik ini kalau kita uraikan menjadi 1 menit 5 detik. Jadi 7 jam ditambah 1 jam. Nah, ini kan sama ya satuannya jam. Kita tambahkan 7 jam ditambah 1 jam sama dengan 8 jam. 20 menit ditambah 1 menit sama dengan 26 menit. Ini sisanya 5 detik. Kita simpan di sini. Jadi hasil nomor 4 8 jam 26 menit 5 detik. Nomor 5. Di sini ada 4 jam 20 menit 30 detik dikurangi 2 jam 45 menit 50 detik. Penyelesaiannya, ini 30 detik kan tidak bisa dikurangi 50 detik. Jadi pinjam ke
20 menit, pinjamnya 1 menit. 1 menit itu ada 60 detik. Berarti 60 detik ditambah 30 hasilnya 90 detik. 20. Tadi kan sisanya yang ini udah dipinjam 1 menit oleh ini. Berarti sisanya tinggal 19 menit. 19 menit dikurangi 45 menit kan tidak bisa. Pinjam lagi ke 4 jam. Di sini kita pinjam 1 jam. Jadi 1 jam 19 menit. 1 jam 19 menit. Yang 1 jam kita rubah ke menit ada 60 menit. 60 ditambah 19 sama dengan 79 menit. Nah, yang ini sisanya tinggal 3 jam karena sudah dipinjam oleh ini 1 jam. Nah, 3 jam. Coba kita selesaikan ya. 90 dikurangi 50 detik hasilnya 40. 79 dikurangi 45 menit hasilnya 34 menit. 3 jam dikurangi 2 jam sama dengan 1 jam. Jadi hasilnya nomor 5 adalah 1 jam 34 menit 40 detik. Jadi cara meminjamnya kita lihat dulu satuan yang di depannya. Ini kan meskipun yang kita pakainya detik, tetapi di depannya ada menit, kita pinjamnya 1 menit. Nah, ini juga sama. 20 menit kan tidak bisa dikurangi 45 menit. Sedangkan yang di depannya ini jam, kita pinjamnya 1 jam. Nah, operasi hitung satuan waktu dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Ini ada contoh lagi. Nomor 1. Bayu tiba di sekolah 1/4 jam sebelum pukul 7. Pukul berapakah Bayu tiba di sekolah? Jadi Bayu itu tiba di sekolah 1/4 jam sebelum pukul 7. 1/4 jam kita rubah dulu ke dalam menit. 1/4 dikali 60 menit sama dengan 15 menit. 15 menit sebelum pukul 7 yaitu berapa? 15 menit sebelum pukul 7 adalah jam 6:45 menit. Lanjut ke nomor 2. Ayah pergi ke kantor pukul 6:15. Lama perjalanan ayah menuju kantor adalah 1/2/5 jam. Pukul berapa ayah tiba di kantor? Kalau menanyakan pukul berapa ayah tiba di kantor, berarti itu dijumlahkan. Penyelesaiannya 1/2/5 jam kita uraikan terlebih dahulu. 1 jam ditambah 2/5 dikali 60 menit. 60 menit dibagi 5 sama dengan 12. 2 dikali 12 hasilnya 24. Jadi 1 jam 24 menit. Nah, tadi ayah pergi ke kantor pukul 6:15 ditambah 1 jam 24 menit hasilnya pukul 7:39 menit. Jadi ayah tiba di kantor itu pukul 7:39. Di sini ada perbedaan waktu dari waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian timur. Contohnya di sini waktu Indonesia bagian barat yaitu jam 7. Sedangkan di waktu Indonesia bagian tengahnya itu jam 8. Berarti perbedaannya itu 1 jam. Dari waktu Indonesia bagian tengah ke waktu Indonesia bagian timur itu bedanya 1 jam. Ini waktu Indonesia bagian tengah jam 8, waktu Indonesia bagian timur jam 9. Kalau dari waktu Indonesia bagian barat ke waktu Indonesia bagian timur yaitu perbedaannya ada 2 jam. Ini kan WIB jam 7, WIB-nya jam 9. Ada contoh soalnya nih nomor 3. Edo akan berwisata ke Raja Ampat bersama anggota keluarganya. Ia berangkat dari Jakarta pukul 6 dan menempuh perjalanan lewat jalur udara. Lama perjalanan mereka sampai tiba di Raja Ampat sekitar 10 jam. Pukul berapa Edo tiba di Raja Ampat?
Jadi yang ditanyakannya, pukul berapa Edo tiba di Raja Ampat? Itu dijumlahkan. Karena yang ditanyakannya waktu tiba, kita tulis di sini. Waktu tibanya sama dengan tadi berangkat dari Jakarta itu pukul 6. Berarti pukul 6 ditambah lama perjalanannya sekitar 10 jam. Hasilnya 16. Raja Ampat itu kan berada di zona WIT, waktu Indonesia bagian timur, dan memiliki perbedaan waktu 2 jam dengan Jakarta. Jakarta berada di zona WIB. Berarti Edo tiba di Raja Ampat pukul 16 ditambah 2 jam sama dengan jam 18 waktu Indonesia bagian timur.